Ya. Nah, antum percaya gaib enggak? Percaya. Percaya. Ya udah. Itu Antum beriman. percaya juga adanya hantu setan itu. Percaya. Yang nggak percaya antum bisa nengok hantu. Itu. Namanya nampak cuman lagi. Nah, bisa jadi itu bukan Berapa hantu, persen bukan antum setan. yakin itu hantu? Pertama bunyi-bunyi. Itu kan Musang wujud. pun bunyi. Beda. Enggak, ini kan kita bicara tentang wujud. Wujud itu ada ketika ada suara, ada bentuknya, dan nampak. Ah, itu dia. Itu semuanya ada di situ tadi. Oh, jadi gitu ya makna kalau beriman magoib itu ya. Kau samakan pula bunyi manusia bunyi musang. Lucunya orang ini apa? Mereka menganggap goib itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Yang Itu kan, wujud yang katanya namanya kan. goib itu nggak bisa dilihat. Itu dia. Ngeluh ya, aduh. Lu nggak tahu kan? Enggak. Itulah. Kalau tahuan nggak naik lagi. Mau anak kasih tahu nggak? Oh, boleh. Inilah. Harga emas naik. Mantap. Ya, mantap. Kita belum nikah ini kayak mana? Ini kan pakai emas sampai. Kan untuk maharnya. Kan yang penting kan ada harta dulu. Ya, itu kan hartanya kan emas juga. Baru dibelikan emas. Ya, beli emas. Ya Tapi udah, kan dengan hartanya harga aja belum punya cuma mau beli emas. ya kan sebagai orang Aceh gitu. Orang Aceh itu pakainya Orang itu mayam. Gayo. Tapi kan tinggal di Aceh. Pakai mayam juga. Ada sebagian pakai mayam, ada yang enggak. Tapi kan hitungannya kalau misalkan emasnya naik, mayamnya makin naik lah. Enggak apa-apa, yang penting nggak Iya, ngaruh sebenarnya antum naik nggak turun. apa-apa. Naik turunnya harga beras, harga emas tuh nggak ngaruh. Karena Jadi- rezeki kita kan udah ditakar. Iya, Ya tapi udah. kita Jangan takut kan. semakin harus berusaha gitu. Mungkin banyak orang yang bahkan ada apa namanya? Bersusah payah yang untuk berusaha kok rezeki antum sekian ya sekian. Nah, itulah dia. Saya kan antum belum tahu rezeki antum berapa. Ya usaha aja gitu loh. Itu dia. Yang penting kan makin berat lah. Bahkan di apa namanya? Banyak orang yang Semoga lihat dimudahkan. itu yang nikah itu sekarang itu udah sedikit peminatnya karena itu. Oh iya, Mungkin karena sulitnya itu. nggak cuma itu sebenarnya. Mm-mm. Karena yang nikah juga makin banyak biaya, terus udah menikah punya anak juga makin banyak biaya. Iya. Jadi orang takut untuk nikah. 5.000, 2.000 berapa utangku sini bang? 200 nggak? 200.000. Gimana lagi nih? 10.000, 5.000. Udah bayar berapa aja dulu? Ada berapa duit? Semampunya aja udah nggak apa-apa. Nah, Nggak mesti lunaskan hari ini. Gimana ceritanya nih? Beli pulsa, beras. Kayak gini kali kehidupan nih bah, ya Allah. kemarin udah jadi pegawai. Belum baru jadi ini apa namanya? Baru sendiri, belum lagi berkeluarga. Masalahnya ini tanggal tua, gaji belum cair, bonus belum cair. Oh, udah gade aja apa yang bisa digade. Udah ambil 2.000 lah dulu. Payah kali aku nih. 2.000. Yang semalam. Iya. Bulan mah 2.000. Potongan aja, isel lu lah. Adalah 2.000 ini uang parkir. Ini duduk sini uang parkir. Gaji Utangnya belum dibayar. gaji 13 bentar lagi boy. Jadi harus sabar ya. Insya Allah segala Memudahkan sesuatu itu pasti Allah mudahkan. 2.000 dimudahkan 2.000 dulu, ya enggak? enggak. Yuk, Oh ya. Karena ikut memudahkan orang lain. antum mengingkari rezeki dari Allah. Kok anak boleh ngingkari? Ya Kan makanya rezeki antum. terima itu. Yaitu rezeki yang Allah titipkan sama anak untuk sekarang itu cuma 2.000. Ya udah, anak kan itu. memudahkan aja. Antum nggak boleh komentar, akhi. Karena dengar cerita-cerita tentang rezeki ini, anak pingin pergi ke dukun aja lah. Bahaya kan kita. Bisa melipat gandakan. Nggak ada itu. Semiskin-miskinnya kita jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Itu dia. Betul. Betul. Kita miskin lebih baik, Lebih mulia. ketimbang kita berharap kepada selain Allah. Walaupun mati. Masalahnya itu, yang halal aja susah, apalagi yang haram. Ya itulah dunia. Nggak ada Kalau Yang harum gampang, Pak. kalau cari haram itu enak, tapi nggak ada keberkahan. Banyak pun antum tapi nggak ada rasa tenang. Nggak akan merasa cukup.
Ya udah, selagi masih muda cari aja semuanya. Apa yang dapat Ya diembat. udah. Ngapain harus Nanti udah tua baru tobat. Ngapain harus ke dukun? Kalau sempat obat, kalau antum udah mati waktu muda gimana? Kalau orang pergi ke dukun nanti mati, setelah mati. Orang-orang yang pergi ke masjid juga mati. Ya Nggak udah, mesti orang Mana yang pergi lebih ke mulia? Mana lebih mulia? Mati dalam keadaan syirik atau mati dalam keadaan muslim? Menyala memilih. Itu dia. Yang penting kita bisa menjalani hidup dulu. Bukan masalah itu. Hidup nih nggak sama. Kan? Baru ku bilang. Apa nih? Udah putus dah sendalnya dah. Kayaknya udah lama putus. Iya. Apa cerita? Tarik napas dulu. Apa tuh? Napas dulu baru ngomong. Apa? Maling. Bukan. Jadi Kayak dikejar deh, coba tengok dulu. Ada yang ngejar nggak? apa? Cerita dulu, duduk dulu. Air. Siramkan muka. Air. Rukyah. Banyak jin ya kayaknya. Air. Kita usapkan mukanya. Udah cerita, tarik napas dulu, cerita. Ketawa lu, boy. Bukan. Nah, apa nih? Hantu dari sana. Nampak gue dari. Hantu apa hantu? Ya Allah. Tunggu dulu. 2024 boy. Percaya sama gituan. Enggak, ini Tadi. Dengar dulu. hipnotis kayak Eden nih. coba. Iya. Sejak kapan zaman sekarang 2024? Gini kan, tuang. Serba modern. usapkan mukanya nih. Ini lah, orang sok tahu nanti dikasih nampak baru tahu Iya, mana ada itu? Memang orang ini nggak bisa dibilangi. Orang ini Tengok dari sana. Kau dari mana rupanya? Dia kampung kayaknya. Kan aku dari Dia baru balik kampung kan? lagi buang air besar di sungai. malam-malam begini pula ya. Nah, namanya juga sekarat. Gimana lagi? Terus Tahu nah. Bunyi-bunyi. Bunyi apa? Bunyi plung gitu. Bukan. Nanti bunyi itulah ini putaran. jatuh. Nampak ada di bunyi-bunyi. Itu nampak. Lari-lari. Itu gantung dia. Apa yang bergantung? Pakaian. Ya orang hantu itulah. Mantap bisa lihat jin ya. Nah, kayak tadi. Lari langsung. Nggak. Cucu dah langsung gerak. Ya, Langsung keluar. aku juga dulu kayak Suaranya itu. ada? Pernah aku lihat. Suara ada. Pakai suara lah makanya. Di suara musang. Ya enggak lah, nama juga uang percis dia suara Nangis, itu. nangis suaranya. Nah, nangis. Ya udah musang lah. Musang lah. Musang beda tuh hewan, mana bisa Payah nangis orang dia. ini, mana ada kayak gitu. Nggak pernah dengar suara aku pernah musang. juga. Nggak pernah berburu kayak gini. Iya. Gila, orang ini. Bukan masalah kayak gitu. Ini ya kondisinya tuh Bang Padel lagi sendiri. Ya. Lagi buang hajat di sungai. Terus di situ bukan hanya berbicara tentang oke lah kalau kita bilang ada hantu, ada apalah semacam yang diyakini oleh orang kan. Tapi pertanyaannya itu di hutan Bang Padel. Bukan hanya masalah hantunya, tapi hewan-hewan juga banyak. Dan sungai. Ya kan itu dekat hutan itu sungai belakang tuh kan? Iya, tapi enggak jajak mana dekat kali mah. Udah halu dan dekat rumah Halu. warga. Ya udah. Bukan halu. Halusinasi, Ini ya, orang ini nggak tahu dia. Enggak percaya rukun iman kan Ya. tengok. Kalian coba Kalian pergi. nggak percaya. Percaya goib lah kalian. Inilah. Ya, goib percaya. Ya udah, itu dia goib. Bukan masalah goib. Allah tuh memang bilang tuh bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal yang goib itu atas memang karena Allah. Allah tuh tahu yang goib. Tapi hal-hal seperti itu jangan langsung divonis, oh ada hantu, oh ada apa sihir, oh ada apa. Bisa jadi itu dipengaruhi oleh halusinasi ya Bang Bilan. Iso apa nih? Kena nih psikologi. Belum kena, belum tahu. Ya kalian nih kena. Kalau udah psikologi kena ini. sekali nampak, baru Ini kita baru ini berdiri. yakin aku. Enggak terus kok nampak kenapa rupanya? takut aku. Ini kebanyakan nonton film ini, film hantu. Halu nih. Film horor. Itu dia. Kita sebagai manusia yang normal itu ketika lihat sesuatu yang serem, pasti takut lah. Orang normal nggak nengok jin. Iya. Normal berarti. Berarti itu nggak normal. Bukan, itu Bahkan percaya orang goib ini lah. nggak normal. Hantu nggak normal berarti. Kami sebagai manusia, ya percaya kami ada jin dan manusia. Iya, kami percaya. Ya udah, kenapa kalian nggak percaya sama setan? Percaya. Kalian bisa nengok, kami nggak percaya. Itu. Inilah orang. Nampak depan mata loh. Ini halu. Ini kebanyakan nonton film-film horor. Yakin aku. Halusinasi. Ini adalah akibatnya kerusakan orang-orang yang sering nonton film horor itu. Anda pun bingung, kok kenapa orang suka film horor? Kok kenapa orang kayak antusias sekali nonton film-film kayak gitu? Itulah yang menyebabkan orang-orang berprasangka. Ada lagi yang ini kan, film-film horor apa namanya? Orang lagi sholat, di belakangnya ada jin. Terus di belakangnya nanti ada hantu, ada yang ganggu dia ketika sholat, ada yang ini yang ngeganggu dia ketika baca Al-Quran sehingga orang takut bangun malam, anak-anak takut bangun malam, sholat malam gara-gara itu. Ini efeknya
Kekuatan pikiran itu. Pikiran. Payah orang. Kalian jangan sok tahu. Itu efek dari ketakutan hantu. Apa? Sihir itu memang ada, jin itu memang ada, iblis itu memang ada. Itu termasuk musuh Allah dan Hantu musuh yang sosok kita. berani. Nanti dimasuk dalam tubuh hantu nampak Apa? tahu. Kerasukan. Oleh. Kerasukan itu Ah. penyakit. Itu berarti kerasukan itu bohong-bohong. Ah. Bohong lah itu. Gimana bisa bohong? Enggak, itu bukan Itu gara-gara jin. bukan gara-gara jin itu. Kasih paham, Nah, Bil. inilah, dia bicara Orang suka ini- tidak. Itu kena penyakit mental. Nah, inilah. Kalau soal jin itu kita percaya, Bang Bil. Ya kan, Percaya, Bang Bil, ya? enggak. Bang Padil. Cuman Bang Dian. manusia normal bisa nengok, nggak percaya lah. Iya, masalahnya itu kecuali kenapa orang-orang bisa lihat hantu, lihat jin? Karena dia memang Halu. itu halu. Jadi memang sakit ya. Iya, Ya, orang sakit. Karena orang sakit kan pikirannya tuh. Jadi banyak lah orang sakit di Indonesia nih ya. Banyak. Ah, rusak kali orang. Apalagi sakit kantong. Sakit itu lebih banyak lagi. Itu bukan Kalau yang penyakit. kayak gini tuh penyakit dari mental. Ini ya. Ini ya, kita runut permasalahan sekarang. Ini kan ada fenomena dan kasus-kasus di negeri kita ini, khususnya di Nusantara ini, Indonesia ini, ada yang berkeyakinan tentang adanya dukun sakti gitu kan, yang bisa terbang lah, yang kebal lah, yang apa kayak semacam bisa ini tahu yang akan terjadi masa depan, tahu nasib seseorang. Ini termasuk yang merusak negeri ini itulah. Karena banyaknya orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan ini, Mami. Jahil tuh, syirik. Teman-teman Orang kita boleh ini. tahu. Sirik. Itu salah satu tempat ketika kita ingin bertanya. Dia tahu masalahnya itu. Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa kita. Apalagi nggak nih kan, percaya. Dari mana dia bisa tahu? Dia manusia sama kayak kita. Dia bukan Tuhan. Dia punya ilmu. Dia bukan punya Allah. ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu tentang itulah. Nah, dia tahu nih masa depan tuh kayak mana gitu. Ini lagi pas ada apa namanya fenomena, tapi apa namanya salut juga sama dia. Siapa? Yang nantang dukun itu, yang kalau misalnya kalian kalau memang ada ilmu hitam itu, ada santet itu, ada dukun sakti itu, coba santet saya katanya. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Sehat-sehat aja dia sekarang. Dapat alpat lagi. Sehat-sehat aja sih waktu. Kemana semua dukun ini? Katanya sakti. Mana ada? Itu karena belum keluar aja. Apanya yang belum keluar? Ngapain? Banyak orang apa namanya dukun-dukun di daerah-daerah itu yang nggak tahu internet. Dia memang ilmu hitam dia. Sekarang ya dukun live. Iya. Tanya. Iya. Apalagi sekarang kodam, cek kodam katanya. Kemana yang Kalau sering-sering diundang ke TV itu? itu Ya, palsu. jadi cemana? Apa Kita yang- harus cari ke kampung-kampung yang memang dia tinggal sendiri di hutan. Ya, inilah akibat masih percaya dengan hal-hal 2024 WN. Aduh. Inilah. Sekarang aja hal tercanggih-canggih itu diciptakan orang masih percaya hal-hal demikian mobil. Cuman inilah generasi bangsa kita nih. Nabi aja nggak percaya gitu gitu. lah. Jadi gini, Apa? kita nih hidup di kampung. Hmm. Jadi orang tuanya kita dulu itu percaya terhadap itu. Iya, terus Jadi kenapa? sebagai kita keturunan cucu-cucunya Harus ini, ikut juga. ya iyalah. Enggak lah. Itu ada istiadat kita di kampung ini. Iya. Harus Gini. Kita ada kita ngapain nengok hantu gitu? Mana ada? Bukan, maksudnya iya. kita percaya kepada orang tua kita yang punya ilmu tentang itu. Iya. Ya, kita hargai, jangan Masalahnya buktinya ada. Ya udah buktinya aja santai lah tuh. Nah, dikena baru tahu baru Kenapa nangis. nggak antum aja? Kenapa nggak dikenakan itu beri Iya, dapat betul. dapat lagi nenek. Dapat duit lagi. Itu kan seperti kata Wayan, kan zaman media itu kan kalau orang kampung itu mana tahu dengan media-media. Ya udah antum kabari orang kampungan tuh. Itu dukun-dukun palsu yang main sosmed itu. Kalau dukun-dukun kalau orang beli ilmu asli itu, dia tuh nggak fokus ke sana dia. Oke. Kemana? Dia fokus daerah-daerah dia. Sekarang gini. Sekarang kita dudukkan dulu permasalahan ini kan. Itu pasti Bang Fadil mengaitkan tentang hal-hal gaib itu karena dia punya
pengalaman nengok putih tadi hantu lah katanya kan. Padahal Iya. Ken Gordon. Iya. Dah masalah goib itu. Berani nanti belum nampak. Oh iya. Masalah goib Bang Fadil. Nih mungkin kami sama Bang Billy ini punya apa nama chemistry yang sama lah. Nah, beda. Maksudnya kita punya pemahaman yang Oh, tentang iya. goib itu sama gitu. Halu ini Orang berdua ini mungkin takutan berlebih. memaknai goib itu yang berkaitan tentang mistis. Mereka meyakini bahwasanya goib itu hal-hal yang mistis. Contohnya seperti hantu lah, ataupun santet lah, ataupun ya hal-hal yang berbau supranatural lah gitu kan. Kan kami percaya goib. Kalau antum percaya goib, berarti antum Kami percaya diragukan goib. di mana? Di mana antum di mana? Kami nggak percaya antum nengok antum. Mana kami percaya? Antum kan orang normal mana? Kita bisa. Justru antum nggak normal, antum bisa nengok jin. Nah, Itu dia. Orang-orang ini nggak sampai Itu dia. ilmunya. Kalian nggak tahu ada namanya indera keenam. Itu kalian nggak sampai. Ih, Babil, indra keenam lagi dibahasnya Babil. itu ketakutan dari pikiran antum. Iya. Pikiran antum itu halusinasi. Bukan, Itu orang sakit. Betul nyata loh. Kalian Nggak itulah. percaya. Kalian baru Halusinasi nampak, dia itu. baru tahu. Nggak harus dia gini. orang yang mabuk. Ya. Nah, antum percaya goib enggak? Percaya? Ya, percaya. Ya udah. Itu Antum buktinya. percaya juga adanya hantu setan itu. Percaya, yang Percaya. nggak percaya antum bisa nengok antum. Itu. Namanya nampak, cuman lagi. Ah. Nah, bisa jadi itu bukan Berapa hantu. persen antum yakin itu hantu? Ha? Pertama bunyi-bunyi. Itu kan Musang wujud. pun bunyi. Beda. Enggak, ini kan kita bicara tentang wujud. Wujud itu ada ketika ada suara, ada bentuknya, dan nampak. Ah, itu dia. Itu semuanya ada di situ tadi. Oh, jadi gitu ya makna kalau beriman magoib itu ya. Kau samakan pula bunyi manusia bunyi musang. Alah. Babil. Jadi Pernah dia. Bukan. Nangis sama persis sama yang sama. hantu, hantu. Malam-malam Itu beda. perempuan nangis lu. Coba musang kemana aja bunyi musang. Iya, bunyi musang kayak orang nangis, Cuk. Alah, enggak ada itu. Enggak. Berarti antum dah apa nih? Nah, Antum ini. samakan manusia dengan hewan. Nah, Ini mah betul. berbahaya. Dari ini. mana nyaman? Kata-kata. Kan nyaman suara tadi. Bahwa ini nyamakan manusia dengan hewan ini lah. Ini dilaporkan kena lah nih. Kami pernah berburu. Lucunya orangnya apa, Bang Mil? Lucunya orangnya apa? Mereka menganggap goib itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Yang wujud Yang katanya namanya kan. goib itu nggak bisa dilihat. Ah, itu dia. Kita percaya jin. Di zaman Rasul itu memang ada jin. Bahkan Rasul itu pergi ke suatu tempat berdakwah kepada kalangan jin. Sehingga para sahabat itu mencari kemana-mana Rasulullah itu kan pada suatu malam. Sehingga pagi harinya menjelang subuh baru Rasulullah pulang kembali. Ketika sahabat bertanya, dari mana Rasul? Sesungguhnya aku sedang berdakwah kepada Jin. kaum jin. Nah, itu menandakan adanya jin. Kemudian dalil lain adalah bahwasanya ketika Umar kan, pernah kita dengar hadis kan, Umar berjalan tapi jin syaitan mengambil jalan yang lain. Itu menandakan adanya jin. Cuman ada lain kasus yang tentang Abu Hurairah ya, yang turunnya ayat kursi. Ya. Ya, yang berjumpa sama jin. Itu kan buktinya berarti berwujud. Iya berwujud. Masalahnya sekarang Bang Fadil ini dia bisa mendefinisikan bentuknya, baju putih, bersuara. Namanya bunyi. Cuman Di lagi. Jepang gitu juga dia. Ini Bukan antum. Ini namanya bunyi juga. Bunyi. Masa aku tapi Abang Fadil Hewan ini pun wujudnya. bunyi. wujud pokoknya enggak dapat Suara. jelas, tapi kayak ada gantung Ah, gitu. ya udah. Kita jalan lagi nah, gorden. Hiburan orang. Mana ada gorden di hutan? Batang. Sekarang Kan soal- di ini kita Di sungai, saus sungai lah. Oh, udah deket ini Dari kan. mana Jamban-jamban sungai sama itu gorden? kan. Mata udah ke jamban ada jemuran. Kira tempat pesta itu gorden Ini gorden. habis pakaian basah ditaruh di atas Iya jamban. betul. Ini Jambannya sebelah-sebelahan ini. Ini lagi. Antum tuh orang kota baru turun ke kampung, makanya nggak tahu kalau di kampung tuh beda Ada. sungai sama Anak gorden. di kampung. Alah. Itu lawak kali Ini mah. anak baru tinggal di kampung gini. nggak Terus tahu dia. oke lah kita bahas masalah hantu, kita tinggalkan dulu. Ini sekarang masalah sihir. Kami percaya sihir itu memang ada. Ya udah, berarti kan udah ini sepakat kita. Cuman masalahnya sekarang fenomena orang meyakini sihir itu bisa mencelakai orang. Ah, itu ada itu. Masalahnya itu kejadian juga sama Rasulullah. Nah, Mana? kena sihir dia. Di mana Rasulullah disihir? Ada riwayatnya yang mengatakan dia kena sihir. Rasulullah itu bukan disihir, tapi kena racun. Ah, salah riwayat. Itu dia. Aku kalau masalah riwayat ini kalah aku. Iya bukan Nggak tahu aku. Nggak, mungkin ada riwayat. Mungkin Wayan punya riwayat yang belum kita ketahui. Ya Bang Bin. Allah. Tapi setahu Ana, Rasulullah itu memang dia terkena racun, bukan sihir. Dan itu pasti atas izin Allah. Atas izin Allah tentunya. Dan perkara sihir ini, segala sesuatu yang dikehendaki goib itu pasti dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kita dudukkan dulu. Sihir itu identik dengan dukun kan?
Yalah. Ya, identik dengan pasti seseorang Ya itu. penganut ilmu sihir apa nggak para dukun? Tentu misalnya entah orang syirik, entah apa syirik pula, entah orang punya hasad, punya dengki ke orang lain, ke saudaranya, dia pergi ke dukun. Dukun, tolong siksa dia, tolong celakai dia, tolong Buat ini. perutnya. Buat ini muntah darah lain sebagainya, sakit, entah dikenakan kemalangan dan lain sebagainya. Itu kan, itu dari mana mindset itu datang? Dari film-film kan. Kebanyakan itu nampak kita dari mana? Ada, nyata. Masalahnya ada buktinya. Buktinya ada. Apa buktinya? Apa buktinya? Ada orang yang kena santet. Nah, Betul-betul gara-gara gaib atau memang dia ada sakit? karena ada yang nganterkan. Nah, Apa yang diantar? itulah dia santet. Santet tadi. Dikirim. Mana? Tapi kok dikirim nggak terlihat. ke Kok bisa sakit. disantet? Oke, perkara sihir. Kalian ini belum pernah merasakan. Coba dong rasakan. Baru udah ngerasa- itu. Oh iya ya. Oh iya ya, ada juga ya. Kau ini udah merasakan, Robert? Kami lihat orang masih Coba informasi. nih, ini ada yang nantang untuk merasakan. Kenapa enggak? Iya. Bebe aja. Kalian jangan bawa-bawa yang media-media yang kemarin itu. Ini itu orang loh, Bukan, itu beda dukun itu dukun palsu itu. Nggak Ya kuat udah, orang itu, nggak itu kuat. ilmu baru kecil ini dah memang nantang. Coba tinggal di kampung. Iya dia Ada ada orang- kampung ya dia. Ya, kita orang tua nggak kita. pungkiri. Mungkin kita memang belum tahu Babil. Tapi kasus-kasus yang kita Kita udah lihat suruh dukun kampung antum itu dia dapat alpat. Main. Kalau udah betul dukun asli itu Iya. dia nggak tergiur dengan harta itu. Ya mungkin. Itu dukun Mungkin kita anak-anak itu. Kan nantang kan? Ini udah dia nantang loh keaslian Iya. dukun itu. betul. Apa Sihir lagi? itu ada. Oke lah hadiah nggak diambil. Memang untuk ilmunya aja buktikan. Ah, itu untuk biar viral aja itu. Dia cuma mau mendapatkan panggung. Ya udah viral sebelumnya itu. Ah, lah itu untuk tahu lah zaman sekarang itu kalau nggak viral nggak makan. Nah, itu intinya. Betul. Orang udah punya alpat lo. Bapak Din, kita Nggak punya apa nggak kok. pungkir tentang adanya jin dan syaitan, dan melalui itu juga perantara misalnya sihir itu digunakan. Kita nggak pungkir itu memang ada. Cuman masalahnya sekarang hal-hal itu diyakini sebagai bentuk kesyirikan gitu. Padahal itu yakin kan? Ya, Anda percaya goib. Nah, ya udah. Goib, Anda percaya dengan goib. Ya udah apa? Cuman masalahnya sekarang kalau memang hal goib itu ada, nah, Anda percaya ada. goib, nah, goib yang Anda maksud ini yang Goib seperti ada. santet gitu loh, yang santet. Berarti itu. percaya? Kalau bisa santet itu mencelakai orang. Nggak percaya santet nggak? Nggak percaya nggak? Itu Nah, pertanyaan itu sekarang. Percaya apa dulu? Santetnya. Percaya santet nggak? Percayanya sebagai apa? Ada nggak ada kan percaya Iya, juga kalian bisa percaya ada mencelakai. nggak? Ada nggak? Ya kalau sekarang ini ya, Kalau awalnya dibilang belum santet pernah, gitu. ada untuk mencelakai orang, nggak percaya. Kalau untuk mencelakai orang, tapi seseorang Ya, namanya terkena santet kan sihir mencelakai itu orang. percaya. Seseorang yang terkena sihir percaya nih atas kehendak Allah tentunya. Tapi orang yang sengaja mencelakai orang atas dia misalnya entah ingin kecelakaan sama orang entah apa terkena itu belum bisa, belum ada duduk kasusnya itu. Jadi sihir itu siapa yang ngantarkan? Ya sihir itu perkara misalnya jin gitu. Pengaruh setan entah dia misalnya terkena sesuatu gitu. Ya pasti ada orang itu kan karena yang belum ada yang ngantarkan. Belum tentu dia kenapa-napa itu karena jin. Bisa jadi gara-gara asam lambung naik. Betul. Tuh. Tiba-tiba kena darah tinggi. Ini dia belum paham. Belum tahu dia. Masuk rumah Mbak sakit, orang kota muntah masuk darah, kampung. rupanya dia ada TBC. Tapi itu biasa sihir kan? Nah, Nah, ini misalnya orang kena sihir, orang tua mau kena sihir. Kebanyakan gini. Pernah kasus Bang Bil. Pernah kasus. Orang kampung nih yakin, ini kasus kampung, ini betul nih Bang Bil. Bang Bil, Bang Dian semua. Kasus nih kan. Memang suatu saat itu orang ini sakit nih, sakit. Dibawalah ke orang kampung kan biasa berobat ke dukun gitu kan. Yakin dengan pengobatan lain sebagainya dan lain sebagainya itu. Dah. Setelah itu dibilanglah sama dukunnya, oh ini kena ini penyakit keturunan, ini diganggu oleh jin, macam cerita dibilangnya. Obatnya ini 7 kembang, obatnya ini ayam putih, obatnya ini terong Belanda.
macam lah. Enggak, itu bohong. Maksudnya adalah obat-obat aneh gitu kan. Terus dibilang ketika dia enggak sembuh-sembuh, akhirnya pergi ke dokter, dibilangnya, ya kakak ini kena asam lambung katanya. Ya, ini karena orang ini belum tahu. Ada yang dibawa ke dokter, bahkan dokter aja nggak tahu nih ini penyakit apa. Ya udah, baru satu dokter kan. Kenapa nggak pergi ke dokter lain? Bukan istilah itu dokter pun nggak tahu. Enggak, udah di penyakit apa. ronsen ini dengan teknologi yang sekarang ini. Enggak ada juga nggak tahu dia penyakit apa. Nah, inilah yang harus kita apakan. Nggak cukup cuma satu dokter. Oke, Bang. Kita harus pilih minimal kita 4, uji 5 keimanan mereka. Hmm. Kita uji keimanan mereka. Berarti secara tidak langsung kalian meyakini adanya dukun. Dukun ada? Kan Percaya. buktinya ada dukun. Percaya dukun. Percayanya Percaya dengan kesaktian dukun. Bukan. Percaya dengan kesaktian dukun. Tunggu dulu. kau jelaskan dulu ini. Tunggu dulu. Boy. Dia nggak percaya goib. Nggak percaya goib. Kami percaya goib. Kami nggak percaya dengan dukun. Tanya dulu kau. Ini proses saya jadi kau jawab. Oke, Apa yang dokter tadi? Sihir tadi. Ah. Kau percaya sihir Sihir kan? ada. Nah, yang mengirimnya siapa? Kalau Setan, jin. Mana ada jin tiba-tiba masuk dalam badan kau tuh, nggak ada. Ya udah, makanya nggak ada kesurupan. pasti ada orang yang mengirimkan. pasti ada yang itu. ngirimkan. Ada Oke. perantaranya. Sekarang yang mengirimkan itu siapa? Ya orang yang berilmu itulah. Dukun. Ya lah. Kalian percaya dukun? Dukun itu ada. Ada. Berarti kalian percaya dengan kesaktiannya? Dia punya ilmu untuk Kalian percaya dengan kesaktian itu? Udah kocok ini dulu sih. kau jawab dulu sihir ada nggak? Jangan. Yuk berantem kita yuk. Antum tuh harus tahu dulu. Tak perdalam itu jangan sok paten kali mau membilang Enggak, iya. ini enggak ada. Sihir itu ada. Ya kan? Ya udah. Segala macam yang dilampiaskan kepada seseorang mencelakai, terkena sihir, santet apa, itu pengaruhnya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh jin dan syaitan itu. Dah, iblis itulah yang mencelakai itu. Namun siapa yang mengirimkannya? Yaitu mengirimkannya dari perantara seseorang. Dan seseorang ini bukan berarti dia dari dukun. Bisa jadi dia terkena karena memang apa namanya? Dia nyiram air panas supaya ke tempat Pernah ada kasus kan? saluran. Ya itu kan tempat beranak Dikisahkan pinaknya dalam jin. kitab itu Syekh Abdul Salam Bali itu pernah anak baca nih, anak bacalah. Ada seseorang anak, dia itu apa namanya menyiramkan air panas ke luar jendela. Atau di saluran-saluran Terus buangan. beberapa hari itu sakit anak nih, sakit terus. Sakit lah. Terus dibawa ke Syekh ini diobati. Kenapa Syekh, anak saya sakit? Kata ibu pasien inilah sana nih. Dibilang pernah nggak anak ibu ini membuang sesuatu keluar sehingga apa namanya? Iya Syekh, anak saya membuang air panas keluar Tanpa baca bismillah. tanpa baca bismillah dan lain sebagainya. Ditanya Mas Syekh, baca bismillah apa enggak? Enggak katanya. Oh ya udah, berarti pada saat itu ada jin yang berada di sekitar rumahmu sehingga terkena air panas dan mengganggu anak. Ya biasanya kan saluran pembuangan tuh tempat jin beranak pinak. Perantaranya itu memang ada. Ya itu kan jin sebenarnya nggak mau ganggu ya, karena Iya. diganggu gitulah. Perantaranya Ibaratnya itu manusia ada. dipukul, ya dipukul balik gitu. Perantaranya itu memang ada. Sekarang masalahnya kita membenarkan perantaranya itu apa enggak? Kalian bilang bahwasanya itu memang ada. Ya makanya makanya kalian percaya dukun apa enggak? Dan satu lagi, kekuatan pikiran. Kalau ketakutan kita dan kita tanamkan, oh ada, oh aku memang kena Dalam nih. hadis itu apa? Nah, itu bisa jadi Man kenyataan dia. atakahinan kan? Wih, sok kali awak bilang. Siapa yang mendatangi dukun? Lalu dia membenarkan. Ada dua hadis itu kan. Pertama yang membenarkan, yang pertama yang tidak membenarkan. Yang tidak membenar ini apa dosanya, Mawil? Ganjarannya apa? Dia ditolak sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu yang tidak membenarkan. Ada juga yang datang lalu membenarkan perkataan dukun itu. Yakin, oh bisa mah dukun ini bisa menyantet seseorang. Oh mah dukun ini bisa memberikan kekayaan. Oh mbah dukun ini bisa membuat kemalangan. Oh, membenarkan dengan hatinya. Faqad kafara ma unzila ila Muhammad. Sesungguhnya dia telah kufur dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Kufur kepada Al-Qur'an. Mamil, nasihat dulu kawan-kawan kita nih. Ya, Anu mau nyampaikan aja. Ada namanya kekuatan pikiran. Iya. Jadi ada cerita nih, seorang atlet softball. Dengar lu. Oi, boy, sini kau dengar lu. Ini seorang atlet nih. Ya, suatu ketika dia sakit. Sakit lah. Jadi dia cek ke dokter. Dan hasilnya dia diponis kena penyakit jantung. Ya. Dan umurnya paling cuma 3 bulan. Sebab itu dia nggak akan hidup lagi lah. Jadi itu tertanam sama dia. Tertanam. Sampailah 3 bulan berikutnya ada pertandingan dia nih. Ya. Pertandingan terakhir. Dia udah bilang sama kawan-kawannya,
Aku setelah ini mungkin aku udah nggak ada lagi. Aku udah mati. Ini pertandingan terakhirku. Ya udah. Dan setelah pertandingan itu, betul dia mati. Tapi setelah dicek hasil itunya lab tadi, ternyata itu bukan hasilnya dia yang dia nggak punya umur lagi. Ketukar sama kawannya. Kawannya sebenarnya yang kena penyakit jantung, dia enggak. Tapi karena kekuatan pikiran dia udah mindset kan, aku bakal mati 3 bulan lagi. Inilah terakhirku. Mindset. Bisa jadi Jadi tadi dia yang mati. yang dilihat Mama Padil yang putih-putih yang bersuara tadi, iya betul suara Karena timbul satu ketakutan dan otak dia, alam sadar dia itu membenarkan itu. Betulnya ada hantu misalnya. Oh betulnya aku akan mati. Itu dia. Jin, setan, goib kita percaya. Cuman permasalahan tentang perantara itu perlu kita kaji. Kita nggak memungkiri tentang adanya misalnya orang terkena gangguan jin, gangguan ini. Kita nggak mungkiri itu memang ada, bisa jadi terjadi. Akan tetapi perihal perantara itu yang perlu kita kaji. Dan kami pun belum bisa membenarkan apa yang kami omongkan ini. Bahwasanya kita memang perlu istilahnya dudukkan dengan para ulama, mungkin baca-baca lagi kan, kajian belajar Islam lagi kan tentang perantara ini cemana gitu. Kalau perihal dukun itu memang kebohongan. Yang percaya tentang dukun itu berarti orang yang memang ya harus diselamatkan lah tauhidnya gitu. Dusta. Kedustaan. Itu dia Bang Padil. Cocok. Kalau udah dikurir dalil paket keparo apa lagi? Lah, diam kami. Diamlah. Ya memang iya. Nggak sholat. Kan nggak mungkin. Cuma nanya aja udah sholat tuh udah nggak diterima 40 hari. Kampung-kampung itu memang banyak masyarakat yang yakin. Itu pengaruh apa? Karena mereka masih terintimidasi dengan pemahaman Dan doktrin. nenek moyang. Doktrin dan udah percaya kayak Anda bilang tadi, mindset udah jadikan gitu. Iya. Inilah bapak dia punya anak. Bapak dia bilang, wah itu bisa terbang. Wah itu bisa tahu hal yang gaib, bisa tahu hal baik dan buruk. Sampai 7 turunan Bang Padil disampaikan perkara itu, orang yakin bahwasanya dia orang sakti. Betul ambil. Ya udah tertanam. Udah tertanam. Aku sebenarnya tahu, cuma ngetes ilmu mereka ya. Nah, gitu aja muncul. Jadi kenapa tadi Bukan cuma tes ilmu aja. Aku udah tahu aku itu nggak boleh. Tadi sebenarnya. saya panik, aduh ada hantu gitu. Nah aku pikir kena aku ngomong gitu, aku kira goyang imannya. Nggak ada. Makanya kuat. Iya. Ini kan ada pengaruh. Ini dah. Nah, berarti dapatin lah berarti. Pertanyaan terakhir Bang Bin. Ini kan Apa tuh? kita kan beda nih kan. Beda apa? Maksudnya beda gini. Kan Islam. Orang Indonesia identik hantu yang diyakinnya itu kuntilanak, pocong, apalagi genderuwo gitu kan. Hantu-hantu Indo. Pergi orang ke Cina lain hantunya lagi. Vampir. Apalagi pergi orang ke Amerika lain lagi hantunya, boneka gitu kan. Yang jadi pertanyaan memang segitunya hantu gitu. Dan lahirlah sebuah bentuk-bentuk itu memang rekayasa manusia. Rekayasa manusia. Atau terbentuk dari cerita-cerita masyarakat itu, aja. Keyakinan itu. Pada aslinya memang bangsa Pikiran jin itu. aja udah. Jin itu ada. Ya, di mana-mana ada. Jin itu dan iblis itu memang ada. Cuman masalahnya dia itu merekayasa pikiran kita, merasuki pikiran kita sehingga membentuk bayangan-bayangan kayak kuntilanak, pocong, lain sebagainya. Iyalah. Jadi kami karena nggak tahu dalil tentang kafir sama nggak seterima sholat tadi, nggak tahu lah kami. Ya, aku sebenarnya udah tahu, ngetes aja. Pak Wen. Berarti parah kau nih kalau kau udah tahu tapi kau nggak iman. Nah, aku mau tes goyang nggak iman mereka. Alah, muncul Jadi kan. kau ini sebagai pengetes aja. Tahu saya tes iman orang, iman awak ya. Iman sendiri pun belum jelas. Bukan, istilahnya tuh Nggak ada kita istilah mencoba. udah. Tapi nggak mau Bang Bi. Bapak Din. Itu yang nantang dukun itu. Nah, aku bukan dikejar apa, bukan dikejar hantu. Jadi Ada anjing. Bukan. Jadi ada anjing kan. Entah apa bergerak-gerak aja dia. Makanya lari aja ke sini. Jadi takut ya, itu. Antum kan takut gunung. Berarti dia udah bohong kan? Udah bohong merekayasa. Enggak kan itu perasaan dia. Halu Dia memang. lari tapi dia tengok ke belakang kayak ada yang ngejar gitu. Itu boleh tuh Bang Padil. Siapa tahu kan dukun kampungan tuh bisa tuh sekawan tuh dapat duit antum. Astaga, itu patut Inilah keparon. bakot kafir. Ini dia udah mengeluarkan dalil. Kabur makten dengan antum. Iya. Iyalah. Ya siapa tahu antum mau tes, antum bilang kan antum nggak percaya. Antum tanggung dosa kami nanti. Kalau kami tes. Tanggung lah. Nggak mau nah. Ya udah, jangan nyoba gitu. Ya udah, Berbahaya. dia bilang. Berbahaya Karena itu itu. tentang keimanan. Itu keimanan. Kita jangan Jadi coba. antum nggak bilang lagi anda nggak percaya gue kan? Itu kan istilahnya. Anda percaya goib, jangan. Nanti antum bilang sama orang-orang sini, pikiran nggak
Pikir nggak percaya goib, dia kafir. Nah, itu bahaya tuh. Apa pula bilang kafir? Terus sana pun ada bilang Fadil percaya sama dukun. Oh, jangan gampang mengkafiri Wak Yen mau pergi ke dukun. Kan mau belum pergi. Iya. Karena hidayah tadi datang nggak jadi. Gitu. Oke lah. Jadi kayak aman lah. Yang ada lagi takut-takut itu ya. Bukan takut, Apa? cuman apa dikejutkan aja was-was. Ini Alji, tapi yang mau duitmu. Gak ada aku yang utang sama Pak Yen. Yoh, betul bahaya kali, Cok. Aku baru 2.000 lunasi Mama Beli. Utangmu banyak sekali sini, kau bayar lah. Payah ini memang kalau jiwa PNS ini nyicil terus habis Ya gaji. iyalah. Langsung dapat SK, langsung ke bank ya, Mama Beli. Di sekolah kan ya. Sekolah kan dulu. Yalah lah, capek kali aku dah. Oke, yuk. Udah, tutup aja Mama Beli, udah malam nih.